Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan kelas dan objek. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan secara umum ya terkait dengan konsep. Pada kesempatan kali ini saya langsung saja pada prakteknya saja. Kita mulai ya. Baik, kita akan melihat langsung ke dalam kelas ya. Jadi kita kemarin sudah membahas secara konseptual apa itu kelas, apa itu objek gitu ya. Nah, kalau di dalam prakteknya sendiri, kelas itu merupakan sebuah tempat gitu atau sebuah wadah gitu ya yang nanti akan menampung kode atau misalnya script gitu ya pada pemrograman. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa kelas itu merupakan file kode program yang merupakan bagian dari kelas program secara utuh. Nah, di sini saya mencontohkan adalah ada yang disebut sebagai aplikasi ojek online misalnya ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, misalnya ojek online itu kayak Gojek gitu ya, atau misalnya yang lain apa ya, Grab gitu dan Maxima dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu ya. Nah, contoh kita buat beberapa kelas ya. Contohnya ada yang disebut dengan kelas driver, terus ada customer misalnya, terus ada kelas transaksi atau order, terus ada kelas pembayaran misalnya, ataupun juga ada kelas e-money. Nah, kita buat dalam bentuk kelas-kelas seperti itu. Nah, selanjutnya, suatu kelas di dalam PBO itu memiliki 3 komponen utama ya. Jadi di kelas di dalam PBO itu ada 3 komponen utama. Yang pertama ada yang disebut dengan nama kelas. Nah, ini adalah identitas dari kelas. Selanjutnya nanti ada atributnya. Nah, atributnya itu adalah data atau variabel yang dimiliki oleh kelas. Selanjutnya ada metode. Metode atau operasi yang dapat dilakukan oleh kelas. Ya, pada konseptual kemarin saya sudah menjelaskan ya di video sebelumnya apa itu atribut, apa itu metode. Nah, kalau kita menggambarkan dalam sebuah kelas diagram ya, suatu kelas digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi ada nama kelas ya, Anda bisa melihat di sini ada nama kelas. Selanjutnya ada atributnya apa? Misalnya nama kelas tadi contohnya adalah kendaraan ya, driver misalnya ya. Nah, driver itu ada siapa? Ada apa saja? Misalnya ada nama driver gitu ya, ada nama, tipe datanya apa? Misalnya kalau nama itu adalah string seperti itu. Terus selanjutnya ada nomor kontak dari driver itu misalnya. Berarti HP gitu ya, nomor HP misalnya, maka tipe datanya apa? Misalnya integer. Terus ada lagi terkait dengan nomor pegawai Gojek misalnya gitu. Nah, tipe datanya apa seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode atau tadi ya operasi yang dapat dilakukan oleh kelas itu. Misalnya ada metode 1, tipenya apa gitu, metode 2, tipenya apa dan hingga metode kesekian seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan dalam sebuah kelas diagram ya. Jadi misalnya ada driver ya. Driver itu memiliki apa? ID driver gitu ya, ada nama, ada jenis ya, ada rating misalnya, ada tanggal joinnya kapan. Nah, nanti metodenya apa saja fungsi apa tadi? Operasi ya, bukan fungsi, tetapi operasi yang dilakukan oleh kelas itu, maksudnya dari kelas driver itu apa saja? Misalnya set data drive, nah fungsinya apa? Misalnya void gitu ya, lihat profil, terus misalnya ada jenis jenis dari kelas ini, misalnya jenis apa? Misalnya apakah dia misalnya driver motor atau misalnya driver mobil atau apa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kelas yang disebut dengan, tadi saya sudah kasih contoh bahwa ada kelas apa tadi namanya ya, ada driver ya, ada kendaraan, ada customer gitu. Kalau misalnya contoh di sini kendaraan, nah di sini ada ID kendaraan atributnya, tipe datanya string, terus ada jenis juga ya, tipe datanya string juga. Nah ini terus merek juga ya, tipe datanya string, terus penumpang maksimal berapa, itu integer karena kita bilangan bulat. Terus ada tahun pembuatan, yaitu integer. Nah, di kelas kendaraan ini kita ingin mengeset apa nih? Mengeset
metodenya apa saja, misalnya adalah data kendaraan ataupun lihat profil. Selanjutnya ada GoPay. Nah, GoPay ini terkait dengan saldo dari si driver itu sendiri ya. Misalnya ada ID GoPay, tipe datanya adalah string, terus ada saldo, tipe datanya adalah double. Nah, metodenya apa saja? Misalnya cek saldo, terus top up saldo misalnya ya, terus atau bayar GoPay. Nah, contohnya seperti itu. Nah, contoh lain pada aplikasi marketplace misalnya ya, ada marketplace itu contohnya apa? Lazada gitu, ada Shopee, ada Tokopedia dan lain sebagainya, itu disebut dengan marketplace ya. Nah, contohnya ada customer gitu ya, ada kelas seller, ada kelas produk, ada kelas transaksi, ada kelas pembayaran, ada kelas voucher. Nah, ini kalau bentuk kelas diagram ya, seperti ini. Nah, selanjutnya, kelas digunakan untuk membuat suatu objek yang merupakan bentuk nyata dari kelas itu sendiri, ya. Jadi merupakan suatu objek yang merupakan bentuk nyata. Contohnya tadi ada kelas driver ya. Kita bisa membuat suatu objek, misalnya driver 1, misalnya ya. Nama ID-nya apa? Misalnya DRF001 gitu. Atas nama misalnya Bambang Sujatmiko contohnya. Jenis kendaraannya apa? Misalnya motor ya, ojek motor gitu. Terus terkait dengan apa tadi ya? Ada jenisnya, ada jenis, ada tahun ya, ada ratingnya misalnya 4,7 gitu, terus joinnya kapan, misalnya tanggal 12 bulan 5 2018. Nah, itu untuk driver yang pertama. Kita bentuk suatu objek satu, misalnya driver 1 atas nama Bambang Sujatmiko dengan identitas sebagai berikut gitu. Kita bentuk lagi objek yang lain, misalnya drive 2 gitu ya, atas nama siapa, Andi Wardi dengan atributnya apa gitu ya, terus driver 3 dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan tadi objek ya. Jadi kita membentuk objek dari kelas yang sudah tadi, dari kelas driver. Nah, kalau misalnya terkait dengan kendaraan, kita sama saja gitu ya, membuat misalnya objek namanya kendaraan 1 gitu ya, dengan dengan nama kendaraan, dengan plat nomornya gitu, misalnya AB112CS contohnya. Jenisnya apa? Motor misalnya ya, mereknya apa gitu, misalnya Honda Vario. Tahun berapa? Misalnya tahun 2014 seperti itu. Kalau satunya ini apa ya? Maksimal penumpang karena dia motor ya berarti cuma 1 orang. Kalau misalnya contohnya dia berupa mobil ya maka di sini ada 4 ini adalah maksimal dari penumpangnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kelas dan objek. Selanjut, bagaimana kalau dia diimplementasikan ke dalam Java ya. Nah, pada praktikum ataupun pada teori itu sudah diberitahu sebelumnya bahwa kita akan menggunakan konsol. Konsol itu melalui CMD ya. Kita langsung saja ya. Saya mengeset terlebih dahulu ya terkait dengan CMD seperti itu. Oke, baik. Kita langsung ke ini ya, ke CMD. Apa langkah pertama yang kita lakukan? Pada video sebelumnya ya, sudah saya ajarkan bagaimana melakukan running ke CMD-nya. Ini CMD. Caranya nanti Anda ketikkan di sini adalah command prompt gitu ya, CMD gitu ya. Maka nanti akan keluar command prompt. Nah, sebelum kita masuk ke command prompt ini, kita harus ini dulu filenya. Kita buat filenya. Contohnya tadi saya membuat kelas driver. Nah, di sini Anda bisa melihat. Misalnya saya punya kelas driver ya, seperti tadi sudah saya contohkan di kelas diagram. Ada ID driver gitu, ada nama ya, terus ada jenis, ada tanggal joinnya kapan gitu ya. Nah, ada rating ya. Selanjutnya tadi apa metodenya? Metodenya adalah set data driver dan juga lihat profil gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan metode. Nah, yang atribut yang mana? Atribut ini. Nah, terdiri atas apa saja atributnya. Tadi ada ID gitu ya, ID driver, ada
nama ya, ada jenis gitu, ada tanggal join dan lain sebagainya. Nah, ini tadi terkait dengan driver ya. Selanjutnya kita ingin tadi buat juga kelas yang disebut dengan kendaraan ya, kendaraan. Kendaraan tadi ada apa saja? Ada ID kendaraan gitu ya, ada jenis, ada merek, ada maksimum penumpangnya berapa, tahun pembuatannya berapa gitu. Metodenya apa? Misalnya ini tadi data kendaraan, set data kendaraan dan lihat profil. Nah, selanjutnya itu lagi saya ingin membuat sebuah kelas. Contohnya tadi GoPay ya. Jadi di dalam contoh ini saya kasih contoh adalah ada kelas driver gitu, ada kelas kendaraan dan ada kelas GoPay. Sebisa mungkin nama kelas ini itu sama saja dengan nama filenya supaya mudah gitu. Nah, di sini ada GoPay, ada ID GoPay-nya, ada saldonya. Nah, untuk metodenya ada void check saldo gitu, ada top up saldo dan ada bayar GoPay. Nah, seperti ini. Nah, di sini di bagian GoPay sini ada proses aritmatika yang digunakan. Nah, saldo itu adalah saldo yang dulu ditambah dengan saldo yang sekarang. Sehingga menjadi sebuah saldo total gitu ya, total saldonya gitu. Kalau bayar GoPay itu adalah saldo dikurangi dengan tagihan. Misalnya ada punya saldo 100.000 gitu ya. Terus Anda misalnya sebagai driver nih punya saldo 100.000, terus ada tagihan berapa misalnya 25.000, berarti 100.000 dikurangi dengan 25.000. Nah, itu disebut dengan bayar GoPay. Nah, seperti ini nanti akan saya bagikan untuk codingannya supaya bisa teman-teman coba di rumah ya. Selanjutnya kita langsung saja bagaimana kita mengeksekusinya. Kita buka tadi ya, sudah saya jelaskan command prompt-nya. Kita seperti biasa yaitu kita harus melakukan dulu set pet ya. Set pet. Sini adalah sama dengan Java /jd, di tab aja, nanti dia keluar versinya berapa. Terus /bin, tanda petik. Nah, kalau sudah sukses, tidak ada notifikasi apapun seperti ini contohnya berarti sudah sukses. Selanjutnya, kita masuk, karena saya ini menyimpan di D, maka saya masuk ke D. Nah, seperti itu. Nanti tergantung teman-teman nyimpannya di mana si file tadi ini. Karena kebetulan dari awal sudah saya jelaskan bagaimana caranya. Saya kebetulan menyimpan di file D ya, sehingga saya harus mengakses direktori D. Nah, di D ini kalau sudah, kita coba tadi Java C, jangan lupa C itu adalah compiler / tadi namanya apa, misalnya fungsi utamanya. Oke, sebelum sampai ke sini, saya lupa menjelaskan terkait dengan fungsi utama. Nah, kalau tadi kita sudah membuat kelas gitu ya, kelas-kelas ini itu belum bisa hidup ibaratnya gitu kalau belum dibuatkan sebuah fungsi utama gitu ya, atau yang akan menjalankan kelas-kelas ini gitu. Nah, di kelas fungsi utama ini atau ada yang main-nya, ini ada kata-kata main ini ya, public static void main. Nah, di sini kita buat instansiasi atau membuat objek baru ya. Misalnya tadi sudah saya jelaskan kita ingin membuat objek baru. Contohnya misalnya adalah driver. Driver itu berarti diambil dari kelas driver gitu ya. Nama objeknya adalah driver1 sama dengan new driver. Ini artinya kita membuat sebuah objek baru. Nah, bagaimana kita mengisi si objek tadi gitu ya. Caranya itu adalah kita menggunakan apa tadi metodenya set data drive gitu. Adakah di sini set data drive? Nah, ini ya set data drive ya. Kita panggil metodenya di sini, kita kasih apa? Misalnya drive
strip 001 misalnya. Contohnya tadi Sujatmiko itu ya, di sini saya ganti misalnya Tatang gitu ya. Terus ojek motor, terus misalnya ini adalah tanggal joinnya kapan, seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat profilnya bagaimana, kita panggil tadi nama objeknya adalah objek driver 1 gitu ya. Titik lihat profil. Nah, lihat profilnya tadi di mana ya? Nah, di sini ya masih dari kelas drive. Tadi driver tadi ya, kita ambil metode ini, lihat profil. Nah, ini lihat profil seperti itu. Terus selanjutnya kita buat juga instansiasi GoPay ya. Kita buat instansiasi untuk objek GoPay dengan GoPay. GoPay ini adalah nama kelasnya ya. Kelasnya adalah GoPay dengan objek barunya adalah GoPay 1 sama dengan new GoPay. Ini juga dari nama kelas tadi ya, dari sini ya. Terus contohnya kita ingin mengisi, misalnya mengisi top up. Ini tadi top up itu ada di saldo ya. Nah di sini ya top up ini fungsinya ini. Nah kita panggil di fungsi utama ya. Makanya GoPay 1 atau tadi objek GoPay 1 titik top up saldo. Artinya kita untuk objek 1 tadi kita memberi metode itu top up saldo atau kita ingin menambah saldo pada si GoPay 1 ini. Gitu. Oke, nah sejumlah 150.000. Baik, sekarang kita coba manggil si ojek online ini atau tadi fungsi utama, ojek online. Tolong diperhatikan besar dan kecilnya ya teman-teman karena ini sangat berpengaruh. Kalau salah saja sedikit, maka dia tidak akan keluar hasilnya. Oke, wow, kita menemukan error nih ya. Di mana ya? Coba kita cek terlebih dahulu. Ya, seperti inilah kalau bercoding ya, tidak selalu berjalan mulus gitu. Ada kalanya kita menemukan hal-hal seperti ini. Dan ini harus dilewati, gitu, harus dicari solusinya. Di sini dikatakan bahwa error Java titik 14. Bentar ya. Coba kita coba lagi. Saldo tagihan. Oh, GoPay. Ya, di sini tadi kata-katanya adalah print line error. Oke, drivernya itu 14 ya, kita lihat yang 14. Oh, ini ya. Jadi di sini itu harus seperti ini tanda petiknya. Nah, kebetulan tadi ada kesalahan. Oke, sudah. Terus kita lihat lagi kalau tanda petiknya mungkin masih ada yang keliru. Oh ya, ini juga ya. Ini terus, oke, kita coba lagi ya. Ya, itu memang mengcoding tidak selalu berhasil. Nah, ada lagi nih. Inilah seninya bercoding. Kita lihat di mana saldo GoPay. GoPay bagian saldo. Melihat ininya ya, pesan errornya apa? Di sini
titik koma pada bagian 14. Oke, masih terlihat ada error ya. Nah, kita harus bisa menemukan sampai error ini hilang. Mungkin saya ada kekeliruan. Oh ya, tuh. Ini ya, harusnya adalah saldo kurang O. Kita coba lagi ya. Saya ada lagi yang hitam. Sebentar. Oke, kita lihat mungkin apa yang masih kurang ya. Di sini itu kan adalah mungkin kita harus memperbaiki. Ya, betul. Tanda minnya tadi itu belum kebaca bahwa itu belum kurang, gitu ya. Nah, kalau ini berarti berhasil ya, sudah tidak ada lagi notifikasi error. Selanjutnya kita coba di sini adalah tadi compile ya, di compile terus kita coba Java object .java. Could not find or load. Oke, coba kita lihat lagi ya. Sepertinya ada yang kurang. Ada apakah? Kenapa tidak bisa? Mungkin ada yang masih kurang. Sebentar, saya perbaiki dulu. Copy atau saldo. Ya, kita lihat notifikasinya ya. Could not find or load main class object online. Apakah mungkin nama kelasnya berbeda? Tidak. Ini ada di, mungkin saya, ini sebenarnya sudah saya simpan di D ya. Atau mungkin ini ada objek online. New drive sama drive 1, set data drive, itu profil, top up saldo. Coba kita cek dulu ya, siapa tahu saya salah tulis. Tapi tadi pada saat di compile tidak ada masalah. Java object online .java. Oke, sorry. .java-nya kita hilangkan, saya salah tulis. Jadi Java spasi objek online ya. Nah, ini keluar ya. Tadi kita kasih nama, namanya adalah Tatang ya, sama ya. Jenis motor
motor ya, objek motor, tanggal joinnya 10 bulan 10. Ya, seperti itu. Memang tidak selalu mulus dalam bercoding. Bisa kadang-kadang ada masalah atau ada kendala, tetapi itu harus diselesaikan. Dan dari situlah mungkin kemampuan Anda bercoding menambah gitu. Ketika ada masalah, oh ini kenapa gitu ya, nanti googling dan lain sebagainya atau bertanya dengan dosen. Ya, contohnya itu tadi ya, terkait dengan coding. Kita sambung lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.